Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Isnawati dan teman saya Hanira Nur Fajriah. Kami dari kelompok 5 program studi pendidikan masyarakat ingin menjelaskan tentang pengorganisasian. Yang pertama saya yang akan menjelaskan dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan organisasi dan pengorganisasian? Nah, organisasi itu adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, adapun pengorganisasian itu adalah suatu proses pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian ini yang artinya orang yang mengatur atau yang mengawasi terjadinya suatu kerja dalam sebuah organisasi. Jadi hal yang sederhananya, organisasi itu adalah sebuah wadah atau suatu wadah gitu. Terus pengorganisasian itu lebih kepada pengaturan atau mengawasi berbagai aktivitas di dalam sebuah organisasi tersebut. Jadi pada intinya bahwa organisasi dan pengorganisasian itu memiliki tujuan yang sama, untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi contoh struktur organisasi kelas itu yang terdiri dari dosen pembimbing, komti, wakil komti, sekretaris, dan bendahara. Selanjutnya, ada 3 pendekatan organisasi yang sering digunakan. Yang pertama, pendekatan rasional. Pendekatan rasional ini menyatakan bahwa organisasi merupakan upaya pencapaian tujuan melalui pengelolaan manusia, sehingga pendekatan ini memandang bahwa organisasi sebagai suatu instrumen atau alat pencapaian sasaran atau tujuan. Yang kedua, ada pendekatan natural atau sistem alami. Jadi pendekatan ini lebih memandang kepada organisasi kumpulan manusia yang memiliki kepentingan bersama demi kelangsungan hidup organisasi. Jadi maksudnya orang-orang di sini itu melibatkan diri pada kegiatan bersama gitu dalam organisasi, dan mereka pun membentuk suatu struktur informal. Jadi pandangan ini tuh lebih melihat bahwa organisasi itu adalah sistem organik yang memiliki dorongan untuk hidup gitu, bertumbuh dan bertahan karena para anggotanya itu berupaya berada di dalam suatu sistem gitu untuk mengupayakan kelangsungan hidup organisasi gitu. Jadi dalam suatu sistem ini mereka itu memiliki kepuasan gitu dan semangat para anggotanya, jadi benar-benar semangat gitu, karena ini tuh menjadi hal yang sangat penting. Yang ketiga, ada pendekatan sistem terbuka. Jadi pendekatan sistem terbuka ini berpendapat bahwa organisasi dipandang sebagai suatu sistem dari serangkaian kegiatan yang saling berkaitan dan bergantung pada lingkungan organisasi itu sendiri. Jadi baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal gitu. Jadi pandangan ini tuh melihat bahwa banyak perubahan-perubahan gitu yang ada baik pada lingkungan internal maupun eksternalnya gitu. Karena ini tuh berpengaruh pada kelangsungan hidup organisasi gitu. Jadi di sini itu banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip organisasi yang harus ada di dalam sebuah organisasi. Di sini tuh ada yang pertama, ada perumusan tujuan organisasi yang jelas. Jadi tujuannya pun harus jelas, karena ini juga harus memberikan arahan yang jelas. Ini sebagai pedoman melaksanakan berbagai kegiatan organisasi. Jadi pada dasarnya prinsip ini tuh adalah tujuan ataupun sasaran utama dari setiap aktivitas yang dilakukan, sehingga
Dengan arah yang jelas sebagai pedoman, maka orang-orang yang tergabung dalam lingkaran organisasi tersebut tidak memiliki haluan lain kecuali kecuali yang sudah digariskan, yang akan terbangun semangat kerjasama yang kuat dalam mencapai tujuan. Yang kedua ada pembagian kerja. Pembagian kerja di sini itu di dalam sebuah organisasi ada struktur yang harus disusun sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai. Jadi pembagian kerja ini antara pimpinan dan orang-orang yang tergabung di dalamnya itu harus jelas. Pembagian kerja ini dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih tugas dan tanggung jawab yang tidak jarang melahirkan gesekan dan menjadi hambatan pencapaian tujuan. Jadi pembagian kerja ini selain harus jelas juga dipertegas dari siapa seseorang harus menerima perintah dan kepada siapa harus mempertanggungjawabkannya. Karena pada intinya sebuah organisasi itu kan bagian dari sistem pembagian kerja. Yang ketiga, ada delegasi kekuasaan. Delegasi kekuasaan ini setelah dilakukannya pembagian kerja melalui struktur organisasi yang ada, maka akan dilanjutkan delegasi kekuasaan, yaitu wewenang gitu ya dari pimpinan kerja kepada bagian-bagian di bawahnya. Maksudnya ini mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mencapai tujuan dan tepat tujuan tercipta suatu tanggung jawab dari kekuasaan atau wewenang yang diberikan oleh seorang pemimpin atau seorang pimpinan. Yang keempat ada tingkat pengawasan. Tingkat pengawasan dalam sebuah organisasi haruslah menjadi salah satu perhatian yang paling utama. Kenapa? Agar dalam menjalankan tugas-tugas organisasi yang telah diberikan berjalan sesuai dengan rencana gitu. Jadi penggambaran tingkat pengawasan ini harus dilakukan pimpinan selaku pemberi wewenang terhadap bagian-bagian selaku penerima wewenang, sehingga dengan adanya tingkat pengawasan yang baik maka akan terjadi penyelewengan wewenang akan dapat ditekan. Maka dari itu penting tingkat pengawasan ini untuk sebuah organisasi, karena memang seharusnya dibentuk dengan memperhatikan aspek kemudahan dari sistem pengawasan yang ada di dalam organisasi. Yang kelima, rentang kekuasaan. Rentang kekuasaan ini adalah penjabaran dari pendelegasian suatu kekuasaan, yang artinya seorang pemimpin akan dapat melakukan tugas kepemimpinan dan melakukan pengawasan secara maksimal apabila terdapat suatu batasan yang jelas mengenai orang-orang atau bagian-bagian yang menjadi wilayahnya. Yang keenam, kesatuan perintah dan tanggung jawab. Kesatuan perintah dan tanggung jawab ini dalam menjalankan sebuah organisasi tentunya seseorang pada umumnya pasti mempunyai atasan. Atasan tersebut ataupun seseorang akan menerima perintah dan kepadanya juga akan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas pekerjaannya. Nah, apabila dalam sebuah struktur organisasi jelas, maka perintah dan tanggung jawabnya pun akan tergambar dengan jelas. Yang terakhir, prinsip koordinasi. Prinsip koordinasi di sini itu, koordinasi harus senantiasa dilakukan agar tidak terjadi kesimpang siuran atau tumpang tindih aktivitas dan pertanggungjawaban dari aktivitas tersebut, sehingga dengan adanya koordinasi yang maksimal, rasa persatuan dan semangat kerjasama antara orang-orang atau bagian-bagian dalam sebuah organisasi juga akan maksimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu Hanirah Nurfahria. Di sini saya akan menjelaskan
jenis-jenis organisasi. Dilihat dari dua aspek. Yang pertama itu berdasarkan jumlah orang yang memegang pucuk pimpinan. Yang kedua itu berdasarkan sifat personal. Saya akan menjelaskan berdasarkan jumlah orang yang memegang pucuk pemimpin, yaitu dibagi dua. Yang pertama, bentuk tunggal. Bentuk tunggal merupakan organisasi di mana pucuk pemimpin berada di tangan satu orang saja. Dengan kata lain, organisasi ini mengharuskan bahwa semua kekuasaan dan tugas pekerjaan bersumber hanya dari satu orang, yaitu pemimpin. Jadi bentuk tunggal ini apa yang misalnya karyawan ini disuruh melakukan kerjaan A. Nah, dia yang menyuruh itu hanya pemimpinnya saja, tidak boleh misalnya di bawah pemimpin itu menyuruh karyawan ini gitu. Selanjutnya ada bentuk komisi. Bentuk komisi yaitu pemimpin dipandang sebagai suatu dewan yang terdiri dari beberapa orang, sehingga semua kekuasaan dan tanggung jawab dipikul oleh dewan tersebut sebagai suatu kekuasaan yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Nah, jadi bentuk komisi ini dia itu banyak gitu pemimpinnya, tidak hanya kayak tunggal tadi. Jadi bentuk yang menyuruh karyawan itu bisa banyak orang gitu. Selanjutnya, organisasi berdasarkan sifat hubungan personal, yaitu dibagi dua. Pertama, organisasi formal, juga organisasi non informal. Yang pertama, organisasi formal merupakan organisasi yang diatur secara resmi yang ada pada umumnya peraturannya bersifat tertulis. Nah, kalau organisasi informal merupakan organisasi yang terbentuk karena hubungan bersifat pribadi. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama, organisasi lini. Menurut Atolian 8, bahwa organisasi lini merupakan suatu bentuk organisasi yang memandang dan menerapkan sumber wewenang tunggal. Nah, segala keputusan atau kebijakan dan tanggung jawab berada pada satu tangan, yaitu berada pada kepala eksekutif atau chef eksekutif. Selanjutnya yang nomor 2 ada organisasi staf. Menurut Kristiadi mengatakan bahwa organisasi staf merupakan organisasi yang hanya mempunyai hubungan dengan pucuk pemimpin dan mempunyai fungsi memberikan bantuan baik berupa pikiran maupun bantuan lain demi kelancaran tugas pemimpin dan mencapai tujuan secara keseluruhan. Bentuk organisasi ini tidak memiliki garis komando ke bawah atau ke daerah-daerah. Selanjutnya, organisasi lini dan staf. Organisasi lini dan staf diciptakan oleh Harrington Emerson. Organisasi lini dan staf merupakan kombinasi dari organisasi lini, ajas komando dipertahankan, tetapi dalam kelancaran tugas pemimpin dibantu oleh para staf, di mana staf berperan memberi masukan, bantuan, pikiran, saran-saran, data informasi yang dibutuhkan oleh pemimpin atau oleh bidang masing-masing. Selanjutnya yang keempat ada organisasi fungsional. Organisasi fungsional ini diciptakan oleh Frederick W. Taylor. Organisasi ini disusun berdasarkan sifat dan macam pekerjaan yang harus dilakukan. Masalah pembagian kerja merupakan masalah yang menjadi perhatian yang sungguh-sungguh. Dengan kata lain, bahwa dalam organisasi fungsional pemimpin tidak memiliki tidak memiliki staff yang jelas. Jadi dia ya ke siapa aja gitu. Selanjutnya ada organisasi lini dan fungsional.
Organisasi lini dan fungsional merupakan suatu bentuk organisasi di mana wewenang dan pemimpin tertinggi dilimpahkan kepada siapa tuh namanya? Limpahkan wewenangnya kepada pejabat fungsional yang melaksanakan bidang pekerjaan operasional. Hasil dari pekerjaan pejabat fungsional diserahkan kepada unit terdahulu tanpa memandang eselon atau tingkatannya. Nah, di sini ada rencana operasional penyelenggaraan program. Menurut Morfet dalam Medvidarta, prosedur yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan operasional, yang pertama mengumpulkan informasi dan analisis data, yang kedua menyelesaikan perubahan dalam bentuk kebutuhan, yang ketiga mengidentifikasi tujuan dan prioritas, yang keempat membentuk alternatif-alternatif penyelesaian, yang selanjutnya itu mengimplementasi, menilai, dan memodifikasi. Mungkin cukup hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.